Halo sahabat Mido, berjumpa lagi dalam podcast Imigrasi Soekarno-Hatta, ngobrolin apa aja. Berjumpa dengan saya Prama Yogi, dengan Bapak Kabid Intel Dakim, Bapak Pandu. Selamat Pak. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir di podcast Pak. Terima kasih kembali, dengan senang hati bisa hadir di sini. Oke Pak, langsung aja nih Pak. Kita di sini sebenarnya hadir untuk menjawab keresahan masyarakat nih Pak, yang akhir-akhir ini sedang viral di media sosial. Gimana sih pengawasan orang asing itu? Nah, Bapak mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman sahabat Mido, gimana sih sebenarnya pengawasan orang asing di imigrasi Indonesia itu Pak? Ya, sebetulnya secara ini ini berlaku umum, prinsip umum yang berlaku di seluruh negara, bahwa orang asing itu sebetulnya pengawasannya itu sudah dilakukan pada saat dia sedang mengajukan permohonan visa untuk masuk ke negara. Jadi bukan serta-merta ketika dia baru masuk kemudian baru diawasi. Tapi ada beberapa tahapan imigrasi melakukan pengawasan terhadap orang asing. Yang pertama, pada saat pengajuan visa ketika dia akan masuk ke Indonesia. Di situ sudah dilaksanakan pemeriksaan sejumlah dokumen yang diperlukan untuk pengajuan visa, dan katakanlah dilakukan verifikasi dulu, pengecekan baik kepada yang bersangkutan maupun kepada sponsornya, sehingga apakah ini orang benar-benar perlu nih masuk ke Indonesia. Kalau memang dia tidak perlu, kemudian visa kan bisa jadi tidak perlu diterbitkan untuk yang bersangkutan. Itu pengawasan yang pertama. Lalu pengawasan yang kedua, pada saat setelah diterimanya visa itu, kemudian kapan dia melakukan perjalanan ke Indonesia, dan setelah melakukan perjalanan itu, pada saat dia bertemu dengan petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, maka kemudian petugas kita yang di bandara atau di pelabuhan akan melakukan pemeriksaan apakah genuine paspornya, apakah visanya masih sah, masih berlaku, apakah masa berlaku paspornya masih sah, kemudian dilakukan wawancara singkat, apa tujuan, maksud dan peruntukan visanya apakah sesuai gitu ya Pak ya. Ya, kemudian baru setelah cukup genuine klaimnya itu untuk tujuannya untuk masuk ke Indonesia, baru setelah itu dia akan tinggal sementara waktu di Indonesia. Bisa hanya tujuan wisata 30 hari, kemudian ada kunjungan sosial budaya 20 hari diperpanjang, kemudian izin tinggal, bekerja, belajar, dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika itu petugas imigrasi yang di kantor-kantor imigrasi bagian pengawasan akan melakukan pengecekan terhadap kegiatan dan keberadaannya selama berada di Indonesia. Lalu yang terakhir, pengawasan dilakukan sampai dengan yang bersangkutan meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Prakteknya di lapangan seperti apa sih Pak? Apakah seperti yang di film-film, apakah se-ekstrim itu kah? Penggerebekan, kemudian pengejaran kayak gitu, apakah emang seperti itu? Apa sebenarnya nggak se-ekstrim itu? Dalam satu kesempatan atau dua kesempatan mungkin hal itu diperlukan. diperlukan. Tapi kita mengedepankan unsur bukan tindakan represif yang kita lakukan, karena kan pengawasan kita bisa pengawasan administrasi, kemudian kita mendatangi pengecekan lokasi, pengecekan kegiatan yang barangkali tidak diperlukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim itu. Tapi jika itu dibutuhkan dan harus dilakukan, maka kita memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah lebih represif lah kepada orang asing yang kira-kira tidak kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian. Terus nih Pak, kalau pengawasan di lapangan itu kendalanya seperti apa Pak? Apakah ada bahkan ada alatnya khusus kah? Atau ada kendala-kendala apa gitu? Kalau untuk imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sebetulnya untuk wilayah tidak terlalu luas ya, karena hanya ada 2 kecamatan ya. Tapi kompleksitas masalahnya itu yang cukup tinggi. Jadi bermacam-macam permasalahan keimigrasi itu. Karena kita port terbesar kan Pak, dan tersibuk. Dinamikanya mungkin lebih kompleks daripada kantor imigrasi lain, meskipun jangkauan wilayahnya kecil ya Pak ya. Iya. Seringkali kita ketika melakukan pengawasan itu beririsan dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau aparat penegak hukum atau aparat pengawasan yang lainnya. Berarti imigrasi nggak bekerja sendiri? Oh pasti, pasti kita tidak bekerja sendiri. Nah, otomatis ketika melakukan pengawasan ini kita harus saling bersinergi antara instansi pemerintah satu dengan yang lainnya, termasuk bersinergi juga dengan masyarakat. Lalu Pak, kalau di Soekarno-Hatta sendiri nih Pak, itu ada pengalaman seru nggak sih Pak? Di pas melakukan penyidikan atau bahkan pada saat tadi ya menggerebek, misalkan kayak apartemen, apa hotel gitu, ada nggak Pak? Iya.
kebetulan saya juga dalam belum terlalu lama bekerja di Oke. Soekarno-Hatta, kurang lebih 3 bulan. Tapi dalam kurun waktu 3 bulan ini ada beberapa hal yang menarik yang sudah menjadi perhatian saya ya. Bahwa di masa pandemi ini sebelumnya pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran terhadap setiap warga negara asing bahwa dia sampai dalam kurun waktu tertentu terakhir dengan surat edaran peraturan menteri diizinkan untuk tinggal di wilayah Indonesia dan diberikan izin tinggal dalam keadaan terpaksa. Nah, perkembangan situasi kemudian mungkin nih menyebabkan orang asing ini kadang kurang mendapat informasi atau mungkin terlena dengan udah nggak usah terlalu nyaman ya di Indonesia, nyaman ditinggal di sini, jadi living cost-nya rendah. Dia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal, kemudian mengakibatkan mereka overstay. Nah, orang asing ini di sekitar wilayah kerja Soekarno-Hatta ini mereka biasanya berkumpul dalam satu komunitas-komunitas. Kami yakin sih bahwa banyak di antara mereka yang melakukan pelanggaran keimigrasian, setidaknya izin tinggalnya sudah habis masa berlakunya tapi belum meninggalkan wilayah Indonesia, jadi subjek overstay. Nah, itu yang perlu kita tindak. Nah, sementara ini tim sudah bergerak, beberapa sudah diamankan dan dideportasi, dipulangkan ke negaranya. Bahkan sampai level deportasi sudah banyak. Harus sudah banyak. Harus dilakukan penindakan deportasi karena sudah tidak memungkinkan dia untuk tinggal secara sah karena izin tinggalnya sudah habis masa berlaku, jadi dia mau nggak mau harus dipulangkan. Baik. Nah, bermacam-macam permasalahan termasuk katakanlah orang asing yang terlibat dengan pengawasan kita terhadap orang asing yang sudah melaksanakan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan oleh karena terlibat dalam tindak pidana dan sudah mendapat putusan, itu kita lakukan pengawasan juga. Lain lagi yang menarik ya DPO dari Interpol, itu juga kita serah terimakan. Pak, tadi kan Bapak sudah ngomong nih, kalau umpama imigrasi itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu ada instansi lain untuk bekerja sama juga. Itu ada timnya, Pak? Ada grup WhatsApp-nya juga nggak, Pak? Iya, itu sudah diamanahkan dalam undang-undang. Bahwa imigrasi itu wajib membentuk namanya tim pengawasan orang asing, disingkatnya tim PORA. Jadi tim PORA ini adalah amanah dari undang-undang bahwa imigrasi harus membentuk tim pengawasan orang asing di wilayahnya bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengawasan. Izin Pak, jadi kalau umpama masyarakat ada keresahan nih, wah tolong dong ini ada bule nih kok kayaknya nggak jelas nih, meresahkan masyarakat, itu boleh lapor ke tim PORA-nya, nggak harus ke imigrasi langsung gitu, Pak? Boleh. Gitu. Boleh. Jadi wadah tim ini kan secara kelembagaan memang diformalitaskan dalam keputusan kepala kantor. Tapi secara koordinatif kami membuat sebuah WhatsApp group yang isinya semua teman-teman. Itu Pak ada telepon kayaknya. Ini ada telepon nih. Maaf Pak. Siap. Tapi sebenarnya saya harus angkat ini nih. Sebentar ya. Siap. Sebentar ya. Time out dulu boleh ya? Siap. Ya, halo. Ya. Oke. Saya tindak lanjuti ya. Ya, terima kasih informasinya. Oke. Baik. Bentar nih saya. Siap, Pak. Halo. Kasih intel. Ada WhatsApp yang saya forward. Tolong ditindaklanjuti ya pengawasannya. Oke, makasih. Baru kita omongin terus ada laporan informasi masuk. Nah, kalau yang barusan ini laporan informasi yang kita terima dari rekan kerja, dari anggota tim PORA yang lain. Dari kita sendiri ya. Mereka sudah melakukan kegiatan pengawasannya, tapi ada indikasi nih ada orang asing di wilayah kerja kita yang mungkin perlu dilakukan pengawasan. Belum tentu dia melanggar loh ya. Tapi perlu dilakukan pengawasan. Maka tadi tindak lanjutnya saya forward informasinya kepada Kasih Intel, kemudian Kasih Intel supaya menurunkan anggota yang di lapangan untuk melakukan pengecekan. Siap. Itu kayak tukang baksonya turun gitu nggak, Pak? Tukang bakso, tukang cilok. Itu beneran Pak sampai sebegitu? Ini kelihatannya ini ya sering nonton film-film spy gitu ya. Kemarin kan media sosialnya Imigrasi Suta kayaknya juga baru upload tuh. Ada tukang bakso, itu beneran Pak, sampai penyamarannya sampai seperti itu ya, menyaru sekali dengan masyarakat. Ya jika itu dibutuhkan akan kita laksanakan. Dibutuhkan. Seringkali kan kita juga memasuki wilayah-wilayah yang tidak kooperatif. Aduh, ini sudah saya matikan masih masuk lagi nih teleponnya nih. Teman-teman, ini bener-bener bukan settingan loh ya. Di tengah podcast ada laporan dari stafnya Pak Kabid. Ya sudah, ini
sudah ditindaklanjuti, kita matikan, benar-benar matikan saja biar gak ganggu nih obrolan kita nih. Oke, siapa? Nah, Tadi sampai di tukang bakso. ya, ini mau nanya harga tukang baksonya atau gimana? Nggak, jadi memang ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa terlalu terbuka ya ketika melakukan pengawasan. Jadi pengawasan kita ada terbuka, tertutup, pengawasan di lapangan, pengawasan administrasi. Nah, kalau bayangannya tadi tukang bakso, tukang sate, siomay jualan, petugas nyamar, sesekali memang kita perlu lakukan itu. Karena katakanlah ada unsur pidana yang cukup besar, harus kita matangkan pembuktiannya, maka kita penggalian informasinya harus paten tuh, komprehensif. Kalau kita punya informan-informan yang paten, kemudian bisa mengumpulkan barang bukti yang paten, kan serangkaian penyidikannya kan lebih maksimal gitu. Iya. Ya. Nah, kalau umpama nih terbukti ada orang asing yang melanggar peraturan perundangan yang sudah kita terapkan gitu, gimana sih Pak? Untuk orang asing dulu. Orang asing. Ya. Imigrasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan penindakan keimigrasian. Jadi ada yang namanya tindakan administratif keimigrasian, Oke. ada yang namanya tindakan pro justisia. Nah, tindakan administratif keimigrasian itu bermacam-macam. Ada pembatasan izin tinggal, kemudian penempatan orang asing di tempat tertentu, kemudian pendetensian, pendeportasian, sampai dengan penangkalan. Artinya orang asing ini dalam kurun waktu tertentu tidak boleh masuk ke Wilayah Indonesia. Itu kewenangan yang pertama, yaitu tindakan administratif keimigrasian. Baik. Lalu kewenangan kita yang kedua adalah melaksanakan tindakan penegakan hukum secara pro justisia. Oke. Di Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sudah diatur ketentuan pidana dari pasal 113 sampai dengan 136. Ada bermacam-macam tindak pidana keimigrasian yang diatur di situ. Ada pemalsuan dokumen, paspor, ada kemudian pemalsuan visa atau izin tinggal, kemudian memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh dokumen perjalanan yaitu paspor, itu bagi WNI, kemudian sponsor tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjamin orang asing untuk tinggal di Indonesia, kemudian perkawinan semu, kemudian penyalahgunaan izin tinggal, sampai dengan penyelundupan manusia, bahkan untuk pejabatnya juga diatur jika melakukan tindak pidana. Oke. Tadi menarik Pak. Ternyata sponsor juga bisa kena ya kalau mau kayak gitu. Iya, betul. Sponsor kan ada kewajibannya ketika dia mensponsori atau menjamin orang asing ini masuk atau tinggal ke Indonesia, dia memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur oleh undang-undang gitu. Nah, ketika dia gagal untuk melaksanakan kewajibannya itu, pasti akan kita lakukan penindakan gitu. Ya, orang asing yang sponsor atau penjamin yang demikian bisa terancam dengan pidana pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pak, jadi kita sebaiknya memang harus berhati-hati sekali ya pada saat kita berugasi apalagi sama orang asing ya. Kalau orang asingnya itu bikin masalah di Indonesia, kita juga bisa sebagai penjamin bisa juga terseret. Ya, sebetulnya berhati-hatinya bukan lebih pada ketakut ya, tapi ini adalah sebagai wujud tanggung jawab penjamin. Tanggung jawab. Ketika dia sudah menyatakan dirinya siap menjamin orang asing itu masuk, artinya dia harus benar-benar memastikan bahwa orang asing ini bermanfaat bagi kepentingan negara kita. Selective policy. Gimana Pak? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat yang di sekitarnya terdapat orang asing yang katakanlah berpotensi atau terdapat indikasi dia melakukan pelanggaran keimigrasian atau mungkin tindak pidana umum lainnya, boleh saya menghimbau supaya mereka, masyarakat, melaporkan kepada imigrasi atau aparat terkait lainnya. Untuk imigrasi sendiri, masyarakat boleh datang langsung ke rumah saya. Telepon boleh Pak? Oh boleh. Jadi kita juga memiliki channel-channel media sosial, telepon yang bisa diakses untuk menyampaikan laporannya. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, imigrasi juga memberikan kemudahan dan ini saya pikir sangat bermanfaat pada saat pandemi ini ya. Imigrasi memiliki aplikasi pelaporan orang asing. Udah punya aplikasi sendiri rupanya. Ya, ini sebetulnya sebelum pandemi ini pun juga sudah ada. Cuma
dalam masa pandemi ini akan sangat terasa nih manfaatnya. Jadi masyarakat nggak perlu datang ke kantor imigrasi. Ini dalam rangka juga untuk memutus rantai persebaran ya COVID-19. Kan pandemi ini udah setahun tapi belum juga reda ya. Nah, aplikasi pelaporan asing ini adalah satu alat yang dapat dipergunakan oleh masyarakat umum, penginapan, pengelola hotel, manajemen apartemen, instansi lain juga boleh menggunakan itu, Semuanya mendaftarkan boleh akun mendaftarkan akunnya di APOA, menyampaikan laporannya, narasi singkat apa tuh yang dilaporkan, tinggal apa, orang aslinya siapa namanya. Kalau ada semakin banyak dokumen yang disampaikan di upload di situ, foto misalnya, kemudian kalau dia punya foto paspornya, kita akan bisa men-trace rekam jejak orang asing ini. Dia masuk pakai visa apa, izin tinggalnya seperti apa, kemudian paspornya masih berlaku atau tidak, warga negara mana, itu kita bisa men-trace. Nah, silakan masyarakat memanfaatkan aplikasi ini, aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Itu bisa web based dan bisa berdasarkan aplikasi, bisa diunduh. Nah, kami harapkan dengan adanya peran serta aktif dari masyarakat, kami bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dari situ kami bisa melakukan pengawasan yang lebih komprehensif di wilayah kerja kita. Jadi jangan takut lapor aja, misalkan ada telepon ya pakai telepon. Kalau teman-teman suka media sosial, lapor ke imigrasi lewat media sosial. Bisa kayak Dirjen Imigrasi langsung bisa ya Pak ya? Bisa juga di kantor imigrasi terdekat, atau kalau teman-teman misalkan yang paling dekat kantor polisi ya boleh. Lapor kantor polisi. Ya. Perwakilan kalian TNI itu boleh juga Pak? Boleh juga, pasti kan nanti akan tergabung dalam Timpora, mereka akan memberikan feedback pada kita. Baik. Nah, ketika mereka juga melakukan penyidikan sesuatu yang tidak ada kaitannya langsung dengan imigrasi tapi membutuhkan data, kami kan juga saling share informasinya di situ. Bertukar informasi juga. Nah, itulah gitu. Fungsinya wadah Timpora itu, salah bertukar informasi. Menarik. Semoga diskusi kita bisa menjawab keresahan masyarakat Pak. Ini lagi viral-viralnya, ini mudah-mudahan bisa sedikit terbuka pikirannya Pak. Terima kasih Pak atas informasi yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Oke sahabat Mido, sekian acara podcast kita hari ini. Kalau umpama teman-teman ada laporan tentang orang asing, bisa sampaikan ke media sosial kami. Oh ya, jangan lupa ya, follow seluruh akun media sosial Imigrasi Soekarno-Hatta. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Dadah.